Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Wirahadi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025, LPTK di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran di kelas 8 jenjang SMP dengan menggunakan model pembelajaran deep learning. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Karena sudah waktu sudah menunjukkan pukul 7:25, maka anak segera berkumpul di lapangan. Om Swastiastu. Mari berdoa sebelum mulai pelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan duduk. Anak-anak semua, anak-anak kelas 8F, gimana kabarnya? Gimana liburannya? Ya, Bapak ucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan dan juga Nyepi yang sudah berlalu ya. Jadi sudah 2 minggu lebih kita melaksanakan Hari Raya dan pembelajaran itu dilaksanakan di rumah. Nah, untuk hari ini di pertemuan ini Bapak akan lanjutkan dengan pembelajaran bab baru ya. Bab baru yakni bab 5 itu tentang sejarah perkembangan Hindu baik di Asia maupun di Indonesia nanti. Untuk hari ini yang tidak hadir di bulan Mei tanggal 6. Komang Dharma Tirta. Ya, sakit. Ada suratnya? Ada ya. Kemudian Ikomang Yoga Wiramdana. Sakit juga. Dan I Putu Gilang Dharma Putra izin. Izin kenapa? Ayah ya. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan lakukan pre-test terlebih dahulu. Bapak akan lakukan tes dengan menggunakan quizzes ya. Silakan join quizesnya dengan kode 710031. Udah 30 partisipan ya. Yang lainnya silakan lihat di HP teman. Oke, Bapak mulai ya. Jawab sesuai kemampuan awalan anak-anak ya. Jawab sesuai kemampuan awalan anak. Jangan melihat buku. Jawab-jawab aja, nggak apa-apa. Oke, Bapak stop ya. Oke, kita lihat siapa yang nomor 1. Ayo. Dewa Ayu Simar. Nomor 2 Pandai Ayu dan nomor 3 Risma Amanda. Oke, baik, enggak apa-apa. Ini pemahaman awal kalian. Jadi anak-anak mungkin banyak yang belum tahu tentang sejarah perkembangan agama Hindu ya. Baik anak-anak. Sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang perkembangan sejarah agama Hindu? Yang pertama,
agar anak-anak mampu menguraikan sejarah singkat perkembangan agama Hindu di Asia. Ya. Dan juga mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Nah, ketika kita sudah mengetahui peninggalan-peninggalan itu, apa yang akan kita lakukan? Melestarikan, ya, melestarikan peninggalan-peninggalan itu. Bapak berikan pertanyaan terlebih dahulu. Di negara manakah agama Hindu pertama kali berkembang? Kira-kira di negara apa? Di? Oke, bagus sekali, di India, ya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa pentingnya kita mempelajari sejarah agama Hindu? Pentingnya kita mempelajari sejarah agama Hindu yaitu untuk kita tahu bagaimana asal-usul agama Hindu dimulai dan dari mana asal agama Hindu pertama kali ditemukan. Ya, Wanda Metalisa. Pentingnya kita mempelajari sejarah agama Hindu, kita dapat menambah wawasan tentang agama kita sendiri. Baik, selain tahu asal-usul juga Wanda tadi menjawab agar kita itu bisa menambah wawasan tentang sejarah. Nah, anak-anak sebelum Bapak lanjut, silakan baca bukunya 5 menit tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Baik, sudah? Bagi anak-anak yang suka membaca, silakan lanjut membaca. Bagi anak-anak yang suka menonton video, silakan simak video berikut ini. Agama Hindu bisa dikatakan merupakan agama tertua di dunia yang meninggalkan goresan sejarah melalui aksara. Hindu diambil dari kata Sindhu yang merujuk pada sungai Indus. Adapun kata Sindhu atau Hindu artinya adalah sungai. Diperkirakan agama Hindu lahir sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Di episode selanjutnya kita bakalan bahas sejarah agama Buddha ya. Nah guys, itulah pembahasan singkat mengenai sejarah agama Hindu. Semoga bermanfaat ya untuk menambah wawasan kalian. Nah, baik anak-anak, untuk memantapkan apa yang tadi anak-anak simak, Bapak akan sedikit jelaskan tentang materi ini ya. Ya, perkembangan agama Hindu, bahwa agama Hindu itu muncul pertama kali di India. Ya, agama Hindu pertama kali berkembang di negara India atau muncul di negara India. Awal peradaban tersebut terjadi di lembah sungai Sindhu atau Indus. Nah, makanya agama Hindu itu disebut agama Hindu karena diambil dari nama sungai ini, ya, Sindhu atau Indus. Paham? Ya. Di lembah sungai Sindhu itu terdapat kota yang bernama Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, kota tersebut sebenarnya sudah ada penduduk aslinya. Penduduk asli di sana bernama bangsa apa? Ya, jadi penduduk asli di kota Mohenjo-daro atau di lembah sungai Sindhu itu bernama bangsa Dravida. Kulit hitam, rambut keriting, badan pendek, hidung pesek. Itulah ciri-ciri bangsa Dravida. Kemudian ciri-ciri bangsa Arya, kulitnya putih. Rambutnya lurus, badannya tinggi, hidungnya mancung. Ya kalau di India itu kayak artis-artis Bollywood itu ya. Kerajaan yang terkenal waktu itu adalah kerajaan Champa. Nah, ini terdapat patung Ganesha yang sudah ditemukan dan disimpan di museum yang ada di Vietnam. Kemudian agama Hindu juga berkembang di Filipina. Nah, di sana ditemukan sebuah prasasti Keping Tembaga Laguna ini. Ya, prasasti Keping Tembaga Laguna. Dan juga ditemukan arca Dewi Tara yang terbuat dari emas. Nih. Nah, baik, itu saja materi singkat tentang sejarah perkembangan agama Hindu baik di India maupun di negara Asia lainnya. Untuk yang di Indonesia, Bapak akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Namun sekarang, anak-anak tadi sudah membaca, menonton video sudah, dan juga menyimak materi yang sudah Bapak berikan. Sekarang anak-anak
bentuk kelompok, silakan tinggal balik badan saja. Ini kelompoknya, nih ya, berlima ya. Ini sudah berlima, ini berenam. Ini ke depan ya. Ke depan ini berlima. Ya, itu berlima. Berlima sama di belakang ya. Ini berempat. Oke. Nih, berempat, itu berlima, berenam ya, apa-apa. Langsung kelompok sini. Ya. Silakan digeser aja tempat duduknya atau ke samping ya, bisa di samping taruh tempat duduknya. Dah, tugasnya ini ya di LKPD. Anak-anak, tugasnya Bapak bisa menerima semuanya berbagai bentuk ya. Misalnya, anak-anak membuat tugas dengan meringkas tentang sejarah agama Hindu, kemudian menceritakan boleh. Anak-anak membuat video, baik itu video vlog, bukan video vlog, video menjelaskan ya, video menjelaskan, boleh juga di luar, boleh membuat video tentang sejarah agama Hindu. Kalau tidak bisa membuat ringkasan, membuat video juga nggak bisa, boleh anak-anak menggambar peninggalan-peninggalan sejarah agama Hindu yang ada di Asia. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuannya. Coba rekam Bapak. Rekam. Dah, dimulai dari India ya, peradabannya. Dimulai dari India, kemudian kan ada tuh bangsa Dravida dan bangsa Arya itu aja diceritakan. Kalau memang di buku kurang banyak literasinya, kalian bisa cari di internet ya. Bisa dicari di internet tentang sejarah gimana asal-usul agama Hindu itu. Bisa ya. Ya. Boleh? Boleh, tapi pahami ya. Nanti presentasi biar dikuasai materinya, bisa menjelaskan ya. Sangat boleh mencari di internet. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya, anak-anak semua mempresentasikan apa yang telah anak-anak buat, ya. Baik itu berupa ringkasan, baik itu berupa gambar, baik itu berupa video, silakan untuk mempresentasikan tugasnya. Oke, siapa kelompok yang mau mempresentasikan? Iya, silakan kelompok 2, ya. Halo semuanya,
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Agama Hindu pertama lahir di negara India, yang berasal dari kata Sindhu atau Indus yang berarti sungai. Baik, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami diskusikan di sini tentang pembelajaran sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Keberadaan agama Hindu di benua Asia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Hindu. Hal ini didasari oleh temuan yang didapatkan pada akhir abad ke-20 oleh Sir John Marshall. Nah, dari rangkuman yang saya dapat, Hindu pertama kali berkembang di India, tepatnya di Sungai Sindhu. Dibawa oleh bangsa Arya yang masuk ke India melalui Kus atau Khyber Pass melalui barat laut India. Baik, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya, silakan. Tolong berikan saya satu contoh pelaksanaan upacara yatnya yang terdapat pada zaman Brahmana. Salah satu contoh upacara yang ada pada zaman Brahmana adalah para masyarakat atau bangsa Dravida maupun Arya yang menurut kalian berempat, kapan sih Hindu masuk ke Indonesia? Mohon maaf untuk pertanyaannya, sepertinya tidak relevan dengan yang kami jelaskan tadi. Jadi setelah kami mencari tahu, ntar akan kami kasih tahu lagi jawabannya. Mohon maaf ya. Baik, itu kejujuran yang luar biasa sekali ya. Bapak kuatkan bahwa agama Hindu itu masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 ya. Tapi nanti itu Bapak jelaskan pada saat materi selanjutnya ya. Kita bermain game lagi sekali. Soalnya sama seperti yang tadi ya. Nah, sekarang siapakah yang akan menempati posisi pertama? Oke, sudah. Bung Ari nomor 3, Kak Dewina nomor 2, Mario Rizky nomor 1. Sekarang siapkan HP-nya, kita refleksi ya pembelajaran hari ini. Ini jawaban dari Yuki Wardani ya. Apa yang telah dipelajari tentang agama Hindu di wilayah Asia ya, dari Krishna menambah wawasan tentang ajaran agama Hindu seperti fase-fasenya dan dari mana saja tersebarnya agama Hindu ya. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang sejarah agama Hindu di Indonesia ya. Jadi anak-anak sudah menuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.